Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 18 ayat ke-15 hingga 35. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun jua, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Silakan duduk. Beri senyuman kepada kawan kiri dan kanan. Jangan senyuman yang tidak nampak gigi karena tidak berapa cantik. Jadi kasih nampak gigi. Coba bagi senyuman pada dia. Puji Tuhan. Baiklah saudaraku,
Hari ini kita melihat sama-sama tema khotbah yang diberikan tajuk Gereja yang Mengampuni. Sama-sama kita baca, Gereja yang Mengampuni. Bilang sama kawan kamu kiri dan kanan, Gereja yang Mengampuni. Saya ingin mengambil kesempatan ini berkongsi sedikit mengenai pengalaman kami dididik dari kecil. Ya, dari kecil kami dididik dengan rotan. Kalau bukan rotan itu apa namanya itu yang sangkut baju tuh? Bahasa Toraja hanger. Bahasa Inggrisnya apa? Gantungan. Kalau bukan itu selipar. Dia punya apa tapaknya tuh. Nah, kalau orang tua-tua yang lama pasti dia tahu macam mana cara pakainya. Dan kita dididik seperti itu ya, seiringan dengan nasihat sebenarnya. Lepas kena pukul, kita kena nasihat. Kenapa kena pukul? Ya. Setelah masuk sekolah rendah juga dididik dengan rotan dan nasihat. Ya, kalau ada yang sekolah Cina di sini, Anda berpengalaman seperti saya, kita kena rotan di sekolah kalau tidak buat kerja sekolah. Nah, lepas itu diberi nasihat lagi. Lepas itu apabila kami masuk di sekolah menengah juga sama, dididik dan diberi nasihat. Kita naik di sekolah yang lebih tinggi lagi, di college, di institut, kita juga diberi didikan dan juga diberi nasihat. Didikan yang tetap sama, teguran dan nasihat. Jadi setiap kesalahan kita akan menerima hukuman tetapi diberi penjelasan mengapa kena hukum dan nasihat supaya tidak mengulanginya lagi. Saudaraku, disiplin menjadi perkara yang penting untuk mengubah pribadi kita menjadi lebih baik. Untuk mengubah karakter kita menjadi lebih baik. Saudaraku, pada minggu lalu kita belajar daripada Matius 18 ayat 1 sampai 14. Ianya bercakap mengenai bagaimana seorang murid membawa sikap yang benar. Bagaimana seorang murid dapat menunjukkan perbuatan yang benar. Bahkan cara kita menunjukkan prihatin kepada orang lain dalam sekeliling kita, bahkan sesama kita. Hari ini kita berbicara mengenai daripada ayat 15 sampai 35. Agak sedikit keras, tetapi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, Yesus sendiri memberi pengajaran langsung kepada orang-orang percaya pada masa itu. Ya, karena ada keperluan yang harus diperhatikan dalam kalangan orang-orang percaya. Di dalam gereja ya, dalam orang percaya, yaitu melibatkan anggota gereja. Yesus juga menguraikan ataupun menjelaskan cara mendisiplinkan atau menerima kembali seorang Kristen yang percaya untuk kembali yang telah berbuat dosa ataupun yang telah bersalah kepada sesama. Jadi kita melihat di sini ayat 15, Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Pertanyaannya, bagaimana pula kalau dia tidak mau mendengar? Bagaimana kalau dia tidak mau mendengar? Sebab itu saudaraku, ada keperluan untuk disiplin dalam gereja. Di sekolah kita ada peraturan. Kalau kita langgar peraturan, kita akan diberikan tindakan disiplin. Di tempat kerja ada peraturan. Kalau kita langgar, kita juga diberikan tindakan disiplin. Kalau di rumah pun juga ada peraturan tanpa kamu sadari. Kalau kasih pecah barang, pasti mama marah. Kan? Dan akan dikena hukum. Sama saudaraku, di dalam gereja kita juga ada disiplinnya. Apalagi daripada segi disiplin rohani itu lebih tinggi dan lebih ketat untuk kita. Dan sangat diperlukan sebagai orang percaya. Untuk menjadi murid Tuhan yang mengikut kehendaknya, maka kita perlu fahami disiplin yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Saudaraku, tujuan disiplin gereja ialah melindungi nama baik Allah. Supaya kita dapat menjaga kekudusan. Supaya kita dapat menjaga pengajaran, ajaran gereja. Jangan sampai orang percaya sendiri menghina ataupun mencemarkan nama Yesus
Kristus. Kita saja apabila kita mengajar anak-anak, kita ajar dia supaya dia jangan sampai mencemarkan nama baik keluarga. Apalagi nama Tuhan. Jadi saudaraku, kenapa disiplin ada di dalam gereja? Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1, 15 hingga 16. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Gerejanya harus kudus, jemaatnya harus kudus. Kenapa harus kudus? Karena Tuhan kudus. Kadangkala tanpa kita sadar, emosi yang tidak terkawal, kita gagal menjaga kemurnian moral dan mengintegriti ajaran gereja. Tanpa kita mengawal keinginan daging kita, badan kita, mulut kita, mata kita, ini daging semua. Apabila kita tidak dapat mengawalnya, kita gagal menjaga nama baik Tuhan Yesus. Kita gagal menjaga kekudusan yang Tuhan percayakan. Saudaraku, sekalipun di dalam ibadah, saya tidak bilang semua, tapi kadangkala kita gagal berada menjaga fokus kita semasa ibadah. Ya, kalau kamu bilang, karena anak, enggak, bukan karena anak, tetapi diri kita sendiri. Kita gagal fokus di dalam ibadah. Jadi saudaraku, mari kita sama-sama melihat kenapa kita perlu sangat mempentingkan hal disiplin di dalam gereja. Namun satu perkara yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu, yaitu satu perkara yang kita syukuri, karena kita ini ada ruang untuk membetulkan kesalahan. Ya, ada ruang untuk bertobat daripada dosa-dosa kita. Ya, kita diberikan ruang untuk pembetulan. Firman Tuhan dalam ayat 16 dan 17e berkata, ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Sampai situ. Yesus melanjutkan kata-kata ini, kalau dia tidak mendengar nasihat, bawa 2 atau 3 orang berjumpa dengan dia, bertanya, mengesahkan, dan beri nasihat, teguran. Selepas itu, apabila dia tidak mendengarkannya, pertama adalah bahwa apabila kita jumpa dengan dia secara pribadi, 4 mata dulu, berdua. Betulkah kau salah? Betul nih? Oke, kau harus bertobat. Minta maaf, tak mau dia. Oke, ayo jumpa 2-3 orang pemimpin. Beri nasihat. Betul? Iya. Bertobat, tak mau. Andaklah. Saya tidak buat. Dia tidak lagi mengaku, dibawa lagi pergi ke jemaat. Firman Tuhan katakan apa? Bawakan, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Lebih besar, lebih lebar, lebih luas, lebih banyak. Apabila dia tidak juga mendengar kepada jemaat, maka di ayat 17b kita harus sampai ke tahap bersikap tegas. Firman Tuhan yang sedang katakan, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saya ingin memberitahu di sini bahwa pada masa Yesus, zaman Yesus, orang Yahudi itu sangat pandang rendah kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, bangsa-bangsa lain. Mereka tidak suka, mereka sangat memandang rendah. Sebab itu setiap kesalahan yang mereka hadapi, mereka akan menganggap orang itu tidak kenal Tuhan. Orang itu pemungut cukai. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan ini supaya
orang Yahudi waktu itu mengerti. Ya, mengerti. Jadi pengertian pada waktu itu harus disampaikan seperti itu supaya orang Yahudi pun memahami. Jadi saudaraku, apabila orang yang tidak mendengarkan nasihat, dia dipandang hina. Dia dipandang tidak kenal Tuhan. Dia dipandang seorang pemungut cukai. Jadi Allah sangat serius dalam hal berurusan dosa. Maka arahan yang tegas adalah dia tidak mengenal Allah. Dalam bahasa yang lain, dia bukan anggota kerajaan Allah. Dia terpisah dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia. Bahkan akan dikucilkan. Siapa yang di sini suka dikucilkan? Maksudnya tidak dipedulikan. Satu hari tidak dipedulikan dia. Pasti dia punya hati, kenapa mama aku tidak tanya aku ya? Kenapa aku punya abang tidak kacau-kacau aku ya? Tidak suka kita. Jadi orang ini akan dikucilkan. Firman Tuhan mengatakannya. Dia akan dikucilkan jika tidak mau mendengarkan atau disingkirkan dari jemaat. Karena tidak mau mendengar nasihat dan teguran untuk bertobat. Saya sangat bersyukur selama saya membesar di gereja ini. Tidak pernah kita menyingkirkan jemaat. Tidak pernah kita buang jemaat. Ya, kita cuma beri nasihat dan teguran. Apabila kita membaca kitab Imamat dan Bilangan dalam firman Tuhan, banyak tercatat orang-orang yang dikucilkan karena dosa dan kesalahan. Jadi syukur karena gereja kita tidak melakukannya. Mereka kucilkan, mereka pulaukan. Nah, salah satu yaitu Miriam. Ya, Miriam saudara Harun dikucilkan karena kena kusta. Kenapa dia kena kusta? Karena kesalahannya. Dia mengatai Musa di belakang. Bahasa sekarang dia mengumpat Musa. Si Musa pun boleh bantu saya macam dia juga. Dia cakap seperti itu sehingga dia kena hukum dan dia kena kusta. Dan dia dikucilkan. Bahasa sekarang dipulaukan oleh jemaat. Setelah beberapa waktu dia bertobat, dia pun sudah bersih. Sudah sembuh, maka dia diterima kembali. Itu salah satu mengenai dengan Miriam. Jadi orang yang tidak mau mendengar akan dianggap seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Namun tidak berarti kita membiarkannya. Ya, tidak berarti kita di bandar kita jumpa pun kita tidak mau peduli dia. Ya, kita masih ada ruang untuk pengampunan. Kita masih lagi memaafkan dia. Kita perlu sikap memaafkan orang itu. Karena akhirnya Tuhan juga yang akan memberi hukuman. Peranan kita cuma memaafkan, berdoa untuk dia sampai dia bertobat. Seterusnya ayatnya, di ayat 18 hingga 20, ia bercakap mengenai dengan authority atau wibawa untuk disiplin. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia, ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Authority telah diberikan kepada orang percaya. Sama ada dia pemimpin dalam gereja ataupun jemaat gereja. Kita semua telah pun diberikan otoritas itu. Jadi mari saudaraku, kita harus memperhatikan lebih lagi bahwa di dalam perkataan mengikat dan juga melepaskan. Ayat selalu dipakai oleh para pendoa. Tapi ayat ini berada di pasal ini adalah untuk menyatakan bahwa apa yang diikat, apa yang dilepaskan. Dalam bahasa asli Yahudi, mengikat itu diartikan melarang. Melepaskan pula diartikan mengizinkan ataupun dibenarkan. Jadi firman Tuhan saya baca dalam bahasa Malaysia ya. Bahasa Malaysia ayat 18 saja. Ketahuilah apa yang kamu larang di dunia akan dilarang di surga. Apa yang kamu izinkan di dunia akan diizinkan di
surga. Nah, ini bahasa Malaysianya, terjemahannya. Jadi apa yang diikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang terlepas di surga akan dilepaskan di surga. Bagaimana itu? Apabila keputusan yang dibuat untuk orang yang berdosa itu, yang tidak mendengarkan, yang menolak teguran akan menerima tindakan disiplin. Apabila tindakan disiplin dibuat, maka hal itu akan dipersetujui oleh Tuhan. Itu maksudnya. Apa yang kamu larang di dunia akan dilarang di surga. Apa yang diizinkan di dunia akan diizinkan di surga. Berarti segala keputusan perlu dibawa juga di dalam doa. Kesepakatan. Setelah didoakan maka diputuskan. Maka itu akan dikatakan dipersetujui oleh Allah. Tapi jangan katakan wah jadi semua orang berdosa harus begini. Enggak, kita akan periksa dulu. Ya, setelah benar-benar periksa dan didapati bersalah, kita jumpa secara pribadi, kita bawa jumpa pemimpin, kita bawa jumpa sejumlah orang percaya. Setelah kita mengetahui benar dia bersalah, pasuk kita berdoa dan kita beri tindakan disiplin. Saya bersyukur gereja kita memakai cara ini untuk mendisiplinkan para pelayan-pelayan, para anggota gereja kita. Oke? Contohnya begini, ada satu orang yang salah, dia bersalah. Lalu saya sebagai sahabatnya berjumpa dengan dia, 4 mata. Tegur dia, nasihati dia, dia tidak mendengar. Ada peluang sudah. Peluang yang kedua pula diberikan. Kita bawa jumpa dengan para pemimpin. Ini cara gereja kita ya. Kita bawa jumpa pemimpin. Bahasa kita sekarang ketua zon atau penyelia kita bawa jumpa. Beri teguran, beri nasihat. Tidak dia mendengar, dia menolak teguran. Oke, kita bawa jumpa yang lebih besar jumlahnya. Para pemimpin. Jumpa para pemimpin, dia tidak mendengar juga. Tapi bersyukur ya selama pengalaman saya, kita punya kawan-kawan mendengar dan mau ditegur. Ya, ini firman Tuhan beri contoh. Ya, apabila dia sudah sampai ke tahap peluang ketiga, dia tidak juga mendengar, menolak juga nasihat, maka akan diberikan tindakan disiplin. Berarti kita melarang dia untuk terlibat dalam pelayanan. Dan biasanya kita berikan 1 bulan untuk dia berdiam, memeriksa diri sendiri, berdoa di hadapan Tuhan. Secara juga begitu, kita juga senantiasa pantau dia. Kita tidak lepaskan dia, kita tetap pantau dalam 1 bulan. Setelah itu dia kembali melayani, maka kita ampuni dia dan kita menerima dia kembali. Puji Tuhan. Gereja tidak pernah membuang orang dalam pelayanan. Karena firman Tuhan sudah ajar kepada kita. Apabila dia bertobat, kita bawa dia kembali. Bilang sama kawan kamu, syukur kasih karunia. Saudaraku, waktu kita berdoa, minta hikmat daripada Tuhan, lalu kita putuskan, itu karena kita sudah bersepakat di dalam doa. Jadi Tuhan bersetuju. Kalau Anda telah pun memberikan tindakan, Tuhan setuju. Apabila kita bawa dia kembali, Tuhan juga bersetuju. Jadi ayat ini berada di dalam pasal ini adalah untuk kita mengetahui bahwa segala keputusan yang kita buat itu juga dipersetujui oleh Tuhan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan akan bersikap dan bertindak sejalan dengan keputusan gereja untuk mengucilkan atau memberhentikan seseorang. Ya, tidak pernah kita berhentikan, tapi kita beri dia waktu. Atau menerima kembali seseorang yang tadinya dikucilkan atau dipulangkan, dan kita boleh menganggap dia dan kita boleh bawa dia kembali. Oleh itu saudaraku, jangan pernah kita menganggap rendah disiplin dari gereja.
Jangan bilang, saya disiplin, saya boleh buat hal lah. Jangan anggap disiplin gereja itu rendah. Jangan. Ya, karena kita semua dibentuk menjadi seorang pribadi yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, jika gereja ada keperluan dalam disiplin, maka gereja juga ada keperluan untuk pengampunan. Ya, karena jika ada disiplin yang berelemenkan kasih Kristus, maka perlu ada pengampunan. Firman Tuhan di ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus tanya, sampai 7 kali kah Tuhan? Lalu Yesus jawab, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan yang Tuhan berikan adalah anugerah yang tidak terbatas, saudaraku. Dan kita tidak boleh menerjemahkan secara harfiah ataupun kata demi kata 70 kali 7 kali 7 kali. Tidak boleh kita terjemahkan seperti itu. Karena dianya mengampuni tiada batas. Tidak ada hujungnya. Ya, firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. Lukas 17. 1, 2, 3. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Firman Tuhan ini kata, kalau dia hari ini berdosa dengan kamu, kesalahan dia tuh 7 kali dia ulang balik. Pertama dia datang, maafkan saya ya. Terus dia balik, dia buat kesalahan lagi. Maafkan saya ya. Ini 7 kali, firman Tuhan catat 7 kali. Kalau saudara kita tuh 10 kali berdosa, berapa kali kita ampuni? Berapa kali kita ampuni? Kalau 10 kali dia berdosa. 10 kali. Ini hanya contoh, Tuhan kasih bilang, firman Tuhan ini 7 kali kalau dia berdosa, 7 kali juga kau ampuni. Kalau 10 kali dia berdosa, 10 kali juga kita ampuni. Ampuni. Terus menerus, terus menerus. Jangan berhenti. Ya, coba periksa hati sekarang. Apakah hati kamu masih tergurus dengan kesalahan saudara Anda? Periksa, periksa. Sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga periksa diri hati. Periksa hatiku, periksa pikiranku. Saya ampuni, saya harus ampuni. Ya. Walaupun dia tidak datang untuk minta maaf. Kamu tahu dia bersalah. Kamu tahu dia bersalah. Walaupun dia tidak datang minta maaf. Maafkan dia. Sebab sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, kita harus maafkan dia. Depan Tuhan, Tuhan aku maafkan dia. Sakit hatiku Tuhan, saya maafkan dia. Keluar dari rumah jumpa dia. Tuhan, saya sudah maafkan dia Tuhan. Pergi ke bandar jumpa dia. Tuhan, saya sudah maafkan dia. Harus mengampuni. Tapi saudaraku, jangan sampai kita ampuni karena kita punya pakai kekuatan kita. Tidak boleh. Kita tidak dapat mengampuni seseorang dengan kekuatan manusia kita. Kita hanya boleh mengampuni orang itu secara ikhlas kalau dengan pertolongan Roh Kudus. Setiap kali kita mohon pengampunan, mohon Roh Kudus tolong kita untuk mengampuni. Karena firman Tuhan sudah ajar kepada kita harus mengampuni. Tiada hujungnya, tiada batasnya. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang-orang Yahudi itu, hari ini juga Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan ajaran ini kepada kita supaya kita terus menerus mengampuni tanpa berhenti. Kalau boleh sampai Tuhan datang harus mengampuni. Di ayat 23 dan seterusnya itu Yesus memberikan perumpamaan sebagai contoh dan gambaran bagaimana kerajaan sorga itu. Firman Tuhan di sini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hamba itu sujud kepada raja dan minta dilepaskan dan berjanji akan membayar semua hutangnya. Hamba itu sebenarnya bukan sanggup membayarnya sebenarnya, tapi karena dia sangat takut. Kenapa sangat takut? Karena nanti istri sama anaknya akan dijual. Siapa yang masih ingat movie si Piramli? Ada kan film yang jual orang tuh? Ini badannya kuat, ada otot-ototnya 10, apa bahasa dulu tuh ya? Berapa harganya? 10 dirham. 10 dirham ada otot-ototnya. Yang ada dia punya 100 dirham dijual. Orang ini takut. Itu raja, tolonglah, aku akan melunaskan hutangku. Ampuniku. Raja itu dengan penuh berbelas kasihan dilepaskannya lah hamba itu. Oke, karena kau sujud begitu, pergilah. Saya tidak ingat lagi kau punya hutang. Pergilah. Keluar dia daripada istana. Dia jumpa dia punya kawan yang berhutang 100 dirham saja. Kalau saya periksa ya, hutangnya si hamba itu adalah 10.000 talenta. Kalau ditukar kepada, enggak tahu kalau sekarang lah, 15 hingga 15 juta dolar guys. Lebih besar daripada hutang kawan dia 100 dirham sahaja. Kawannya bilang, tolonglah kasih lepaslah aku, nanti aku bayar juga. Mana dia peduli, dia ambil, dia kasih masuk penjara. Lalu si raja tahu, terus dipanggil, sini. Kenapa kau begitu sama kau punya kawan? Masuk kau penjara. Karena dia sangat-sangat marah. Saudaraku, kalau kita gambarkan ini, raja itu, ini satu perumpamannya, raja itu adalah Tuhan. Dan orang yang berhutang 10.000 talenta itu adalah kita sendiri. Dan yang 100 dinar itu adalah kita punya saudara. Jadi Allah telah pun mengampuni kita dengan dosa yang begitu banyak bertimbun macam gunung. Lepas itu dia lepaskan kita, dia maafkan kita, dia tidak ingat lagi dosa kita. Lepas itu kita keluar, kita telah pun dimaafkan, kita pun dilepaskan, kita sudah diampuni. Kawan kita yang bersalah dengan kita, cuma dia punya dosa itu setinggi gunung sugar, gula pasir, setinggi itu saja. Kita bilang, saya tidak mau memaafkan kau. Cobalah kita lihat diri kita. Apakah kita masih mencerminkan penghargaan yang Tuhan beri kepada kita? Mencerminkan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Allah tidak ingat lagi dosa kita. Tapi kalau kita, si suami bergaduh dengan istri cungkil 10 tahun yang lalu. Ataupun adik-beradik bergaduh, baru sejak tadi 2 jam yang lalu dia cungkil lagi. Kau bilang kita orang begini. Jadi setiap kali kita menghadapi kawan kita, saudara kita yang bersalah kepada kita, ingat ini, Tuhan sudah ampuni kita, maka kita harus ampuni dia. Bilang sama saudara kamu kiri dan kanan, Tuhan ampuni kamu dan saya. Setelah kita diampuni, kita punya peranan penting, saudaraku. Firman Tuhan di ayat 28 hingga 35
Itu saya sudah cakap tadi. Saya cuma sentuh di bahagian ayat 34 dan 35. Di sana firman Tuhan mengatakan, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo. Ini hamba-hambanya raja ya. Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kau masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudaraku, di sini firman Tuhan jelas kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni saudara kita, maka Allah tidak mengampuni kita. Kalau kamu mengampuni saudaramu, maka Allah akan mengampuni Anda. Firman Tuhan jelas. Di dalam bahasa Malaysianya, yaitu versi Alkitab mudah dibaca. Ya, firman Tuhan di sana katakan, kamu harus mengampuni saudara-saudari seimanmu dengan segenap hatimu. Jika tidak, apa firman Tuhan katakan? Bapakku yang di sorga tidak akan mengampunimu. Jadi kalau kamu mau diampuni, dimaafkan, diterima dan dilupakan dosamu, maka Anda harus mengampuni saudaramu. Ampuni antimu, ampuni angkelmu, ampuni abang kakak adik beradikmu. Maka kamu akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Rasa-rasanya keras kan? Kita harus ampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Allah tidak mengampuni kita. Firman Tuhan hari ini memberikan ajaran kepada kita, Allah mengampuni kita. Tetapi jangan lupa kita perlu berurusan dengan dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita perlu disiplin dengan tegas. Kita mempunyai ruang untuk memperbetulkan kesalahan kita. Kita bertobat apa yang kita perbuat. Memang sangat menyakitkan dan kadang-kadang memalukan. Tetapi apakah yang dapat dibandingkan pengampunan yang lebih berharga kita dapatkan? Bahkan penerimaan yang benar dan ikhlas dari keluarga Allah sendiri. Jadi untuk itu, disiplin dan pengampunan mesti berjalan seiringan. Diberi disiplin namun diampuni, diterima. Itulah yang seperti yang Tuhan inginkan. Dan saudaraku, jika ada dosa dan kesalahan yang kita sembunyikan dari mata manusia, akuilah itu di hadapannya Tuhan. Dan mohon pengampunan. Jika ada dosa dan kesalahan saudara kita dan kita belum ampuni, berdoalah, ampuni di hadapan Tuhan. Jadi mari kita belajar seperti mana firman Tuhan ajarkan kepada kita. Apabila kita berdosa, kita akui. Kalau Anda bersalah dan Anda diberikan tindakan disiplin, maka Anda harus terima. Karena sepanjang itu kita berhadapan dengan Tuhan dan kamu akan diterima kembali setelah Anda bertobat. Ya, ini untuk kita semua orang-orang percaya. Jadi mari kita tunduk kepala, mari kita periksa diri kita, ya, periksa hati kita, periksa pikiran kita. Jika ada kesalahan atau dosa yang kita sendiri simpan ataupun yang belum kita ampuni, kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya, saya yakin adik-adik kecil juga tahu berdoa karena kita sudah belajar bagaimana berdoa. Jadi adik-adik juga, jika Anda mungkin marah kepada salah satu saudaramu atau tidak suka dengan kawan-kawanmu, minta maaf dan minta Tuhan ampuni. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang baik. Namun waktu yang sama, Engkau tidak suka akan dosa kami. Terima kasih karena Engkau sudah mati buat kami di atas kayu salib. Sehingga kami dibebaskan, bahkan dosa kami dilupakan. Tolong kami Tuhan, agar kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, yang mungkin telah menyakitkan hati kami, mengecewakan kami. Kami ingin bangkit semula ya Allah, mengampuni mereka, mengampuni diri kami juga ya Tuhan, agar kami bebas di hadapan-Mu, menerima berkat dan anugerah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengingat dosa kami lagi. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapa untuk tidak ingat dosa saudara dan saudari kami. Karena Engkau telah pun membuang, melemparkan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.